Alhamdulillahirrabbilalamin. Tetap kita sama-sama mengucapkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan limpahan karunia-Nya. Pada hari ini kita diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat melaksanakan podcast penyuluh agama Islam Kementerian Agama Kota Tebing Tinggi. Kemudian selawat bering salam tetap juga selalu senantiasa kita sampaikan supaya kita selalu mendapatkan syafaat kelak nanti di yaumil hisab. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Baik, hari ini kita akan membahas tentang memperkuat ukhuwah umat. Ini sengaja kita angkat, memang materi kita tetap selalu materi yang ringan-ringan, yang mudah dicerna dan mudah dipahami karena bersifatnya umum, terutama juga dalam hal keagamaan dan pembangunan. Nah, dalam hal ini hadir bersama kita Ustazah Mimi. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Kemudian ada Ustazah Musri. Assalamualaikum Musri. Waalaikumsalam. Dan ada Ustadz Lutfi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz? Sehat. Alhamdulillah. Dan ada juga Ustadz Ribin. Assalamualaikum Ustadz Ribin. Waalaikumsalam. Iya, alhamdulillah. Mudah-mudahan kita tetap selalu senantiasa dilimpahkan keberkahan oleh Allah, khususnya dalam hal kesehatan sehingga kita dapat melaksanakan podcast sebagaimana biasanya. Ini yang kita sampaikan hari ini kepada para penyaksikan podcast kita tentang memperkuat ukhuwah umat. Nah, ini sengaja kita menyampaikan ini dalam hal memperkuat ukhuwah umat karena sekarang memang ukhuwah ini sudah mulai berkurang ya Ibu ya. Sudah mulai ada rasa kita bilang nafsi-nafsi, udah lebih mementingkan diri masing-masing ini semua di dalam kehidupan. Termasuk juga kita bilang dalam beragama udah masing-masing ini ya. Nah, inilah yang perlu kita ajak supaya para pemirsa dapat mengembalikan lagi dalam hal ukhuwah ini tadi. Nah, ini sengaja dulu kita sampaikan dulu secara definisinya apa tuh sebenarnya ukhuwah dan bagaimana kita untuk memperkuat ukhuwah ini tadi. Ini mungkin disampaikan siapa ini? Ustaz Lutfi. Oh ya, silakan Ustaz. Terima kasih kepada Pak Udin. Iya. Apa itu ukhuwah? Manusia sebagai makhluk sosial tentu saja tidak bisa menjalani hidupnya sendiri. Ya, ente masih sendiri. Ya, itu bakal nanti kita tahun 2024 ini bakal. Oke. Udah diagendakan. Silakan terus sambil sendiri. Persaudaraan yang terjadi antar umat Islam disebut juga dengan ukhuwah. Kata ukhuwah sering digandingkan dengan kata Islamiyah, sehingga memunculkan istilah ukhuwah Islamiyah. Ini berkesan bahwa istilah tersebut bermakna persaudaraan, yang dijalin sesama muslim atau dengan kata lain persaudaraan antar sesama muslim. Jadi menurut bukunya Muhammad Quraisy Shihab dalam wawasan Al-Quranul Karim menjelaskan bahwa ukhuwah yang biasa diartikan sebagai persaudaraan terambil dari akar kata yang terjadi mulanya memperhatikan. Makna asal ini memberi kesan bahwa persaudaraan mengharuskan adanya perhatian seluruh pihak yang merasa bersaudara. Sedangkan menurut Imam Bukhari dalam Sahih Bukhari menjelaskan secara makasih kata ukhuwah mencakup persamaan salah satu unsur seperti suku, agama, profesi, dan perasaan. Persoalan ukhuwah Islamiyah juga sudah diterangkan di dalam Al-Quran, dalam firman Allah dalam Quran Al-Hujurat ayat 10 yang berbunyi innamal mu'minu ikhwatu fa aslihu baina ahwaikum
Attaqullaha la'allakum turhamun. Artinya sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Jadi antar sesama muslim itu bersaudara, maupun itu di Sabang sampai Merauke itu bersaudara sesama muslim. Itu yang bisa saya sampaikan. Jadi itulah dia ya, secara ukhuwahnya itu tadi bagaimana tetap selalu kebersamaan ya untuk memperkuat tadi. Nah kemudian ini perlu juga ini kita supaya tahu sebenarnya sampai di mana sih contoh-contoh ukhuwah itu kan ya. Karena orang sekarang ini ukhuwah katanya, apa sebenarnya ukhuwah itu kan itu dia. Karena kita perlu tahu bagaimana sebenarnya bentuk-bentuk contoh dalam berukhuwah itu. Seperti ini kita kan jumpa selalu bersama kan seperti juga itu bisa menimbulkan ukhuwah. Tapi ada orang juga yang selalu bersama tapi selalu perang. Iya. Kan udah nggak ukhuwah jadi. Nah ini bagaimana ya Ustaz Ibn? Ya. Jadi saya hanya menyambung dari kajian Alifi. Kalau ukhuwah Islamiyah ini kan terbagi menjadi 3 ya. Yang pertama itu ukhuwah sesama internet, sesama umat Islam. Jadi apa contoh-contoh yang perlu kita bangun? Yang pertama, Hadis mengatakan ucapan salam itu paling utama kalau kita berjumpa dengan sama muslim. Yang kedua, wa ta'awun 'alal birri wat taqwa. Artinya dalam kehidupan kita bertetangga, bersosial, kita harus saling tolong menolong ya. Apa yang terjadi mungkin kita sama tangga ada kejadian-kejadian sama muslim ya, artinya kita tetap menolong. Baru yang ketiga, memberikan amar ma'ruf nahi munkar, yang memberikan nasihat. Artinya karena dakwah ini termasuk kewajiban bersama ya, kewajiban masing-masing kepada manusia. Artinya apa? Sama mungkin karena memang kita diciptakan ini saling memberikan nasihat kepada kita sama agama untuk memberikan informasi-informasi kepada Islam itu. Itu yang pertama ya, sehingga terjadi ukhuwah sama Islamnya. Baru yang terakhir, menjaga jangan terpecah-pecah walaupun kita banyak pendapat atau mungkin majak-majak, tapi tetap harus menjaga keharmonisan di antara sama muslim. Baru yang kedua, ukhuwah karena ikatan kebangsaan. Jadi karena kita tinggal di negara Indonesia, contoh yang paling utama adalah menjaga ketertiban keamanan di lingkungan kita masing-masing. Itu salah satu contoh ya. Jadi artinya jangan kita buat keributan. Baru yang kedua, mempertahankan negara Indonesia ini. Bagaimana caranya? Ya, kita jaga negara ini dari ideologinya supaya ideologi Pancasila tetap terjamin ya. Jadi hubbul waton minal iman. Jadi membela negara atau cinta tanah air itu sebagian dari iman. Jadi karena kita tinggal di negara Indonesia, maka kita harus menjaga ini. Jadi yang ketiga, ukhuwah basyariah, persaudaraan sesama manusia. Jadi sesama manusia ini tidak memandang bulu baik dia agamanya mau Islam mau Kristen. Artinya harus kita saling menjalin hubungan persaudaraan, tetapi akidah tetap kita jaga. Tetapi secara sosial kita harus saling membantu dan menolong sesama manusia. Karena di dalam surah Al-Baqarah ayat 13, kan manusia diciptakan ada yang bersuku-suku, ada yang berbahasa-bangsa, ada kulit hitam, ada perempuan. Satu takwa yang dinilai, tahu ya. Jadi sesama manusia, apapun permasalahan, kalau kita ada terjadi di tengah-tengah masyarakat itu ada kecelakaan, jangan pandang bulu agamanya, tapi kita tolong siapa dia, karena sesama manusia. Jadi coba dari tiga contoh. Ya, berarti kita harus tetap menjaga ukhuwahnya tadi, tidak hanya satu komunitas saja, Ya. tapi juga secara keutuhan supaya dia bisa benar-benar terasakan ukhuwah umat itu tadi ya. Ya. Tidak hanya Islam aja, begitu juga terhadap non-muslim. Kalau kita memang selagi dia tidak ada bermasalah, tidak ada melanggar akidah, tidak ada hal-hal yang dilanggar syariat, dalam rangka juga menjaga
Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu tadi Ustaz Ipin ya. Ya. Jadi contoh-contohnya udah disampaikan Ustaz Ipin tadi, baik intern maupun secara ekstern dalam hal berukhuwah ini tadi. Nah, kemudian ini ketika sudah disampaikan Ustaz Ipin tadi tentang langkah-langkah, kita kan juga perlu ini untuk memperkuat ukhuwah ini tadi. Setelah tadi kan contoh-contoh, maka perlu juga ada langkah-langkahnya nih kan, supaya juga masyarakat yang menyaksikan podcast kami kita tahu apa sih sebenarnya langkah-langkah yang dibutuhkan dalam memperkuat ukhuwah ini tadi. Nah ini Bu Sri ya, silakan Ustazah. Terima kasih Bobi. Iya. Berarti maknanya ini ukhuwah ini sangat penting ya, Iya. sangat penting bagi kita. Jadi adalah beberapa langkah agar ukhuwah kita tetap terjaga. Ada beberapa. Satu, saling kenal, saling mengenal seperti kita saling tahu kepribadian masing-masing, apa yang macam mana karakter masing-masing ya. Dua, saling memahami kelemahan dan kekurangan masing-masing. Itu sesama umat atau sesama teman terutama gitu ya Pak Udin. Terus saling tolong menolong. Jika ada teman atau umat yang membutuhkan pertolongan, ya kita wajiblah membantu sebisa kita. Baru 4, saling memberi rasa aman sesama umat. Jadi apabila ada teman atau sesama umat yang kalau misalnya gini, kita bertetangga jauh, kalau misalnya tidak aman bertetangga, pasti kan ukhuwah itu kan nggak akan bisa terjadi, ya kan Pak Udin? Mungkin hanya segitulah yang bisa saya sampaikan. Dan nanti disimpulkan oleh Mimi lagi, Ustazah Mimi. Iya, berarti langkah-langkah memang dalam memperkuat ukhuwah itu pertama kita memang harus tetap kenal kan, Iya, saling mengenal. Kalau nggak kenal ya bagaimana kita mau membangun ukhuwah kan Iya. gitu dia. Kalau Kalau dia, iya. saling mengenal. Makanya kalau nggak kenal bisa timbul suujon aja. Iya. Nah, kemudian juga harus saling membantu, ya kan? Ketika Kayaknya kalau kita, cari jodoh Pak Ulin harus saling kenal mungkin. iya. Kalau nggak dapat ya. Nanti kenalkan dulu juga. Makanya harus itu dikenalkan juga, ya kan? Itu lebih penting. Kemudian dibantu. Nah itu yang penting ukhuwah. Iya, tadi. makanya kita harus tetap selalu membentuk ukhuwah juga. Ah. Jangan yang selalu dimunculkan layashor kaum min qaumin asa ayatuna. Jangan selalu menjelek-jelekkan, memburuk-burukkan ya kan. Betul. Kalau kita selalu menjelek-jelekkan, memburuk-burukkan, kapan mau jumpanya kan Iya, itu betul. dia. Ah. Nah inilah yang perlu kita konsep Islam. Bagaimana sebenarnya ini ukhuwah Islamnya ini tadi. Ah. Mungkin Ustazah Mimi ya sekaligus penutup ini terakhir. Ya, selalu Pak penutup Iya. sebagai pelengkap sebenarnya sudah cukup komprehensif tadi yang disampaikan Ustaz dan Ustazah. Jadi sebagai pelengkap yang namanya pelengkap ya Iya. Pak. Jadi tadi sudah banyak disampaikan ayat-ayat. Jadi saya lengkapi dengan hadis ini Pak. Jadi setelah saya dengar tadi saya teringat satu hadis. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman atau kurang sempurna iman seseorang sampai dia itu mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Nah, makanya tadi kenapa ada orang yang selalu sama-sama tidak terasa persaudaraannya. Sudah kenal tapi kok nggak ada ikatannya. Kenapa? Karena tidak ada hub tadi, cinta. Jadi Bang, selain kenal harus cinta Bang. Oh, iya. Selain kenal itu harus cinta. Itulah yang karena cinta inilah yang menguatkan, yang mengeratkan. Contoh, misal dengan Palestina, tadi disampaikan Ustaz Arifin ada ukhuwah Islamiyah, Watani dan Islamiyah. Dengan Palestina itu kita belum pernah berjumpa, hanya menyaksikan dari sosial media. Tapi kenapa rasa ikatan kita dengan mereka itu begitu kuat? Karena cinta. Jadi kalau orang mengaku dia berukhuwah, maka dia harus punya rasa cinta pada saudaranya. Kalau orang sudah cinta, apapun dikorbankan, mau hartanya bahkan nyawanya. Inilah yang perlu kita eratkan lagi. Kalau kita mau berukhuwah, cintai saudara kita. Asal jangan cinta buta ya. Satu. Itu juga. Kalau cinta buta ini bukan kepada saudara yang besar. Biasanya ini kepada mangsa-mangsa. Cinta buta ini kan. Nah jadi itulah mungkin Pak Udin hanya menambahkan tadi sedikit. Jangan sampai kita ini nggak ada rasa nggak ada tengah rasanya lah dengan saudara kita. Kenali dan cintai saudara kita. Berarti apa yang disampaikan Ustazah Mimi tadi
konsep Islamnya adalah lebih menekankan kepada konsep mahabbah ini ya. Bagaimana kita supaya dengan mahabbah ini tadi, maka secara otomatis ukhuwah itu pasti akan terjadi, kan itu dia. Mahabbah ini tadi adalah penuh dengan kecintaan, dan cinta ini tadi harus betul-betul tulus. Ya, ketika dia tulus, kepada apapun yang diberikan pasti akan dilaksanakan. Kemudian apapun dia bentuknya, ketika memang mahabbah ini pasti orang akan senang melihatnya, dan disitulah akan timbul tetap selalu ukhuwah itu. Tidak ada merasa suujon tadi, tidak ada merasa diintimidasi, tidak ada merasa kepentingan-kepentingan yang lainnya, tapi memang dia merasa adalah rasa cinta dan kasihnya. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan podcast Penyuluh Agama Islam kali ini dalam hal memperkuat ukhuwah umat. Mudah-mudahan dalam kami menyampaikan ini ada hal-hal yang bisa menjadikan buah pemikiran bagi kita hari ini, dan juga menjadi para pemirsa menambah wawasan walaupun yang sifatnya sebentar, tapi paling tidak inilah kami sampaikan dalam hal bahasa agama dan pembangunan. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Terima kasih kepada Ustaz Jamini, Bu Sri, Ustaz Lupi, dan Ustaz Rifin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan minum. Ya. Nanti kita cari lagi.